Shalom, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa di ibadah raya secara onsite dan live streaming Keluarga Allah Blessing. Kiranya kita selalu dapat beribadah bersama di gereja ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari bersama kita saksikan KAB News. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan panduan ibadah, dipersilakan menghubungi WA gereja di nomor berikut. Blessing Night atau doa malam Jumat 24 Mei 2024 jam 18.30. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Doni Tantimu. Mari bersama kita menyembah Tuhan dan menikmati hadiratnya di ibadah Blessing Night. Hadirilah ibadah raya secara onsite di gereja, Jalan Tegarsari 60 Surabaya. Setiap hari Minggu, 2 kali ibadah, yaitu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Untuk Minggu 26 Mei 2024, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala pada jam 10. Dan untuk jam 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Sugiarto dari Malang. Setiap ibadah disertai live streaming dan ibadah di Superkids secara onsite. Mari bergabung dalam menara doa KB di tempat ini. Setiap hari Selasa sampai dengan Jumat, jam 11 sampai 12 siang. Dan hari Sabtu, jam 9 sampai jam 10 pagi. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersekutu dan berdoa bersama di tempat ini. Sekian KAB News, mari bersama kita mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Banyak orang yang bertanya-tanya, siapakah Tuhan itu? Mengapa orang yang percaya kepada Kristus hidupnya penuh dengan sukacita? Hati mereka penuh dengan ucapan syukur. Mulut mereka penuh dengan pujian, nyanyian, bahkan tari-tarian untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Memberikan ucapan syukur dengan hati yang penuh dengan kasih. Mereka memberikan segalanya yang terbaik untuk Tuhan. Sadarkah kita bahwa apa yang kita percaya dan siapa yang kita sembah itu menentukan seperti apa kehidupan kita? Mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah pilihan bagi setiap orang yang percaya. Menaruh pengharapan kita kepada Kristus adalah kekuatan untuk setiap orang yang percaya dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Badai apa yang tengah engkau hadapi sekarang, percayalah, Ia adalah Tuhan yang paling mengerti apa yang terbaik buat hidup kita. Menurut Anda, siapakah Tuhan itu? God is my protector, God is my provider, and above all, He is good, and God is love. Tuhan adalah kekuatanku setiap hari. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah sahabatku. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah sumber pengharapan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah juru selamatku. Tuhan adalah penyelamatku. Tuhan adalah Allah Bapakku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah sumber hikmat. Tuhan adalah segalanya buat saya. Tuhan adalah gembalaku yang tak ada kekurangan. God is our provider. Tuhan adalah penghiburku. God is good. God is love. God is the best. Tuhan adalah sahabatku. Tuhan adalah segalanya. Mengapa setiap mereka percaya bahwa Tuhan adalah pelindung, kekuatan, penolong, gembala yang baik, sahabat, sumber pengharapan, bahkan segalanya bagi hidup mereka? Pastinya karena mereka sudah mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan yang pasti, mereka mengalami besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya benar-benar merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan juga keluarga saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena Tuhan senantiasa sudah terlalu baik dalam kehidupan saya.
Dia selalu menyediakan apa yang saya butuhkan. Saya percaya Tuhan selalu setia di sepanjang hidupku. Karena bagiku, Tuhan Yesus segalanya bagi hidupku. Sekarang sampai selamanya. Karena dia selalu menemaniku. Karena dia yang selalu memberikan hikmat kepadaku setiap hari. Karena Tuhan itu ada di dalam setiap elemen kehidupan saya, ada dalam setiap aspek kehidupan saya, menjaga saya, melindungi saya. Nggak ada yang bisa menggantikan Tuhan buat saya. Tuhan adalah segalanya. Karena dia mengasihi aku lebih dari segalanya. Karena Tuhan adalah pelindung. Because He love me. Karena setiap aku ngerasa capek atau setiap aku ngerasa ngedown banget, pasti aku selalu Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena Tuhan itu yang selalu menggembalakan aku di setiap hidupku. Dia selalu memimpin kehidupan aku. Karena setiap hari selalu bahagia. Karena dia selalu menyertaiku setiap hari dan setiap detik. Karena dia sumber pengharapan, kekuatan, pokoknya segalanya bisa dilewati dengan dia. God is our Lord and Savior. God is my strength. God is my joy. God is my superhero. Jadi, menurut Anda siapakah Tuhan itu? Saya percaya pengenalan yang benar akan membawa kita kepada keyakinan yang benar. Dan keyakinan yang benar akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Mari bersama-sama kita mengenal Tuhan dan bertumbuh akan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, jemaat GBKB dikasihi Tuhan. Saya berdoa setiap kita menerima kasih Tuhan dan urapan Roh Kudus telah dicurahkan atas setiap kita. Amin. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami hari ini Tuhan memperingati Tuhan, di mana Roh Kudus-Mu telah Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu telah kami terima Yesus. Tuhan Kau berkati caranya ibadah ini Tuhan, dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, baik kami yang beribadah secara onsite maupun online, kami percaya segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mas setiap jemaat GBKB yang percaya bersama-sama serukan. Amin. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Come on. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas Roh-Mu yang luar biasa. Mari jemaat KB bersama-sama angkat suaramu. Dengan sukacita katakan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya, haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sama-sama angkat tanganmu, curahkan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan di amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu dengan sukacita, pujikan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Katakan dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Jemaat Tuhan pujikan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, katakan gereja Tuhan dimenangkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Oh, semua bangsa
saat datang menyoba. Mujizat itu nyata, buktikan Yesus Raja. Katakan sekarang, oh majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Katakan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, mari maju, umat pemenang, kuasanya atas kita. Gereja kami katakan, kuasanya membangkitkan, urapan menjamah setiap kami Tuhan. Oh saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang katakan maju, kuasanya atas kita membangkitkan, membangkitkan, serukan, membangkitkan, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Apa kabar KB? Antusias, Jantri. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang Tuhan bawa pujian kami. Kami datang juga Tuhan bawa persembahan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang kami taburkan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya hanya untuk meninggikan nama-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik, kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap memberikan persembahan bersama-sama katakan, amin. Saudara-saudara dapat memberi persembahan, haleluya. Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami, ubah hatiku, jelikanku,
glory, haleluya. Mari jemaat GPIKB, angkat pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Katakan kami sembah Engkau Tuhan, dan ku sanjung Kau yang mulia Tuhan. Oh. Mari dengan bangkit berdiri, angkat suaramu, nyatakan ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Percaya Roh Kudus pada setiap kami Tuhan yang mulia, mulia bagimu. Katakan ku sembah kudus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau selamanya Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari sembah Allah yang kudus, Allah kami yang mulia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agung-agungkan nama-Mu di tempat ini Yesus, karena kami tahu Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Roh-Mu menaungi setiap kami Tuhan, apapun keadaan kami percaya Engkau Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Kina nama syakana namo, kina nama syakana namo, kina nama bara, kina nama jamah setiap kami, ubahkan setiap kami Tuhan, pulihkan setiap kami. Kira masyakala bara basi kira namo, Jesus, Jesus, we crying out to you, we crying out to you, Jesus. Kira bara masyakala namo, kina nama Mari bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Jemaat GPIKB, angkat suaramu, angkat sembahmu. Lebih lagi, hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus. Kira nama syakala bara. Kira nama syakala. Kira nama syakala namo. And the angels cry, holy, whole creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be. Katakan holy, oh, holy forever. Angkat suaramu, nyatakan and the angels cry, holy, whole creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
forever, Jesus. Oh, hear your people sing. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus Engkau Tuhan. Holy, you will always be. Come on. Holy, holy forever. Lift up your hand and say, and the angels cry. Holy, all creations cry. Holy, you were lifted high. Holy, holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, katakan, you will always be holy. Angkat tanganmu, katakan, and the angels cry. Holy, holy are you, Lord. Holy, you are lifted. Holy, holy forever. Kau Allah kami yang kudus, Tuhan. Hear your people sing. Holy, holy are you, Lord. To the King of Kings. Angkat kedua tanganmu, nyatakan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, jemaat Tuhan bawa yang terbaik. Angkat suaramu dan nyatakan besar, besar Allahku, oh, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Nyatakan besar. Mari angkat kedua tanganmu di hadapannya. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku. Sekali lagi. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib, selamanya besar. Ajaib, selamanya besar. Yang percaya beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi satu nama yang besar, Yesus Kristus Tuhan.
Hari ini setiap engkau yang sakit, engkau akan pulang dengan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini engkau yang mengalami jalan buntu, engkau pulang dengan terobosan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hari ini yang putus asa, engkau pulang dengan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Dia yang membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia yang membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sebab dia adalah Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Di tengah kondisi yang tidak baik, hari ini kami dalam keadaan baik, itu semua karena kemurahan. Di tengah kondisi yang sangat menakutkan, hari ini kami masih memiliki damai sejahtera, itu semua karena Engkau Tuhan. Karena itu hari ini kami mau menaikkan syukur di hari Pentakosta, di mana kami memperingati pencurahan Roh Kudus. Setiap kami penuh dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya seorang penolong, seorang sahabat, seorang penghibur, seorang yang selalu menginsafkan kami, seorang yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga kemurahan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus lawat setiap kami semua tanpa terkecuali. Berbicaralah sebebas-bebasnya. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu yang menegur kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu dan biarlah Injil anugerah-Mu yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu. Sebab hamba-Mu percaya hanya firman Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya biarlah segala kemuliaan, segala hormat, dan segala pujian hanya bagi satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk Bapak Ibu, ya kasih salam kanan kiri, keluar dari bangku, katakan selamat hari Pentakosta, di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Yang belum kenalan boleh kenalan, siapa tahu nanti bisa jadi rekan gitu ya. Dan juga kita saling mengasihi dan juga saling menyapa. Yang percaya katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar KB? Antusias, just do it, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, hari ini kita membaptis 9 orang. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Dan saya mengucap syukur Bapak Ibu, 4 atau 3 di antaranya datang lagi di ibadah kedua dan melayani Tuhan. Bisa pakai berdiri, Christopher DKK bisa pakai berdiri. Iya, tepuk tangan dong yang meriah. Nah, bapaknya ada di depan Bapak Ibu ya. Ini ketuanya Bapak Ibu ya. Ya, kita mengucap syukur Bapak Ibu setiap mereka di usia yang muda sudah melayani Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kita percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala sama-sama dengan saya. Katakan saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini Bapak Ibu tepat kita memperingati hari Pentakosta. Di mana kita memperingati Roh Kudus dicurahkan bagi setiap umatnya. Nah Bapak Ibu harus sadar satu, kita memperingati. Berarti hari ini Bapak Ibu gak perlu minta-minta Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada dalam kehidupanmu. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena firman Allah sendiri yang berkata, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, maka kita tidak bisa mengaku bahwa Dia adalah Yesus Kristus dan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, disitulah peran Roh Kudus dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Justru Pentakosta ini menyadarkan kita satu, bahwa janjinya pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Kita memperingati Pentakosta ini, kita harus sadar bahwa Dia sebagai seorang penolong dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah,
2 bulan ini kita akan belajar dengan tema God is. Sama-sama katakan God is. Tuhan adalah titik. Nah Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu, siapakah Tuhan itu? Ya, tiga ibadah kita udah belajar. Yang pertama masih ingat gak? God is mercy. Sama-sama God is mercy. Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Pak Gembala menyampaikan di minggu pertama. Lalu dalam kenaikannya kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Sama-sama katakan kekal. Nah minggu lalu Bapak Ibu kita belajar oleh Pak Irvino Pangki. Saya dapat berkat luar biasa bahwa God is wisdom. Tuhan adalah Tuhan yang penuh hikmat. Nah saya sempat berpikir Bapak Ibu bahwa Tuhan itu memberikan hikmat saja. Tetapi Pak Irvino menjelaskan bukan hanya hikmat tetapi kebijaksanaan. Bukan hanya di pikiran kita tetapi kehendak kita pun Tuhan pegang. Yang percaya katakan amin. Nah karena itu Bapak Ibu pengenalan yang benar akan memberikan keyakinan yang benar. Dan keyakinan yang benar akan memberikan kehidupan yang benar. Yuk sama-sama kita baca sekali lagi. 2, 3. Pengenalan yang benar akan memberikan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar akan memberikan kehidupan yang benar. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berbelas kasihan, maka engkau nggak perlu takut karena Dia sudah mengampuni setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang kekal, Bapak Ibu nggak perlu berkata Tuhan kapan engkau menolong aku, sebab waktunya adalah waktu yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa God is my wisdom, Tuhan adalah hikmat daripada aku, percayalah bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu tahu Tuhan itu siapa. Jangan sampai Bapak Ibu mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Ya no. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini tema saya adalah God is my strength. Sama-sama katakan dan ikutin saya. 2, 3. God is my strength. Ya, kayak anak saya Brandon Bapak Ibu ya. Di saat diwawancarai. Ayo kamu bilang God is apa? God is my strength. Gitu Bapak Ibu ya. Masih cili tetapi di dalamnya luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan adalah kekuatanku. Nah Bapak Ibu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi kamu apa? Akan. Sama-sama katakan akan. Mengapa dikatakan akan? Karena pada saat itu Roh Kudus belum dicurahkan. Ya, pasal 2 baru ditulis bahwa Roh Kudus dicurahkan. Karena itu saya ganti Bapak Ibu, tetapi kamu sudah menerima kuasa. Sama-sama katakan sudah. Ya, karena Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Bapak Ibu semuanya ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saya buka seperti ini Bapak Ibu. Saya sedang aktif dalam sosial media saya. Ya, saya tiba-tiba nggak tahu bagaimana terdorong untuk membuat YouTube gitu ya. Ko Yong itu selalu ngelihat short saya Bapak Ibu. Nah saya menjelaskan seperti ini Bapak Ibu. Yesus datang ke dalam dunia. Ya, lalu Dia melayani, lalu Dia mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga Dia bangkit, setuju nggak? Ya, 40 hari Ia menampakkan diri, setuju? Ya, lalu Ia naik ke surga. Yang percaya katakan amin. Ya, setelah 10 hari setelah kenaikannya Ia mencurahkan Roh Kudus. Ada yang salah enggak? Enggak ada. Nah, saya heran Bapak Ibu khotbah seperti itu, short seperti itu yang ngelihat banyak, yang komen banyak. Nah, komennya komen-komen negatif. Tuhan itu enggak bangkit. Ada yang bilang, "Oh, yang bangkit itu Yudas." Nang Alkitabku gak ono kok yang pakai Yudas ya kan. Ya pokoknya dia komen Bapak Ibu nggak percaya. Waduh ribet dia jadi orang Kristen. Mosok manusia iso mati urip ya kan. Nah saya nggak membahas sampai sana Bapak Ibu tapi saya membahas seperti ini. Banyak yang bilang seperti ini. Berarti kekristenan itu bukan manusia yang mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang mencari manusia. Bener gak? Betul. Lah gitu kok takok Bapak Ibu. Loh betul ya? Nah itu bukan 1, 2, banyak sekali pertanyaan. Kok enak jadi orang Kristen? Ya kalau Tuhan itu yang mencari manusia. Harusnya agama, harusnya yang namanya manusia mencari Tuhan. Bapak Ibu saya mau beritahu, itulah kabar baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia datang. Yang percaya katakan amin. Ya untuk memberikan hidup yang kekal. Perhatikan, Natal Bapak Ibu. Mari ini Natal loh Bapak Ibu. Ya, Natal adalah peristiwa bagaimana
Tuhan datang ke dalam dunia. Betul atau enggak? Ya, kematian Yesus Jumat Agung adalah di mana Yesus memberikan nyawanya. Betul? Ya, kebangkitannya adalah bukti bahwa Yesus sudah berperang dan juga mengalahkan maut. Yang setuju katakan amin. Kenaikannya adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan perhatikan, saya baca buku Pentakosta, hadiah terbesar adalah Roh Kudus yang adalah Allah sendiri diberikan untuk setiap kehidupan kita. Berarti kita bisa melihat memang Tuhan yang mencari kita. Amin. Karena itu lihat kanan kiri katakan God love you. Ya, ojo ginilah oleh kanan kiri God love you. Amin. Ya, nah saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Karena itu Bapak Ibu ya, Tuhan itu berinisiatif mendatangi manusia. Karena itu kita harus bersyukur. Natal kita bersyukur, kematiannya kita bersyukur, kebangkitannya kita bersyukur, kenaikannya kita bersyukur. Bahkan hari ini pencurahan Roh Kudus kita harus bersyukur. Karena Tuhan sudah mengirimkan seorang penolong. Yang percaya katakan amin. Pak, tapi kalau memang aku penuh dengan Roh Kudus, kenapa kok kehidupanku seperti ini? Ya, kelihatannya sama saja. Nah, saya kasih Bapak Ibu sebuah cerita unik Bapak Ibu. Saya lihat di TikTok. Sebenarnya ada cerita pada saat masa penjajahan Jepang. Tapi saya mencoba memasukkan ke dalam masa kini Bapak Ibu. Pada suatu hari ada seseorang, ya, yaitu anak muda. Dia pergi kemana-mana pakai masker. Di sini ada yang kemana-mana pakai masker, masih tetap pakai masker, masih tetap kulaan masker, masih stok masker Bapak Ibu ya. Ya, jadi kemana-mana pakai masker Bapak Ibu. Ya, lalu ketemu dengan temannya, bilang seperti ini. Duh, kamu kok kemana-mana pakai masker? Oh iya, udah kebiasaan, maklum ya kan. Kan pandemi barusan. Lalu ada yang bilang seperti ini, hah apa pandemi barusan, kamu udah vaksin belum? Sudah, aku vaksin 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 4 kali. Wah semua tak pakai jaga kesehatan bla 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 sebagainya. Terus kenapa kamu pakai masker? Kan barusan selesai pandemi. Loh pandemi udah selesai kapan? 2 tahun yang lalu. Loh iya tak pikir baru kemarin mari. Gundulmu jatah paham ya kan. Nah Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan di sini Bapak Ibu? Terkadang Bapak Ibu kita terkengkang oleh situasi dan keadaan sehingga kita lupa bahwa kita sudah dimurnikan dan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Yang percaya kata amin. Karena itu hari ini saya mau mendorong Bapak Ibu semuanya. Melangkahlah seperti pribadi yang diberkati Tuhan. Melangkahlah seperti pribadi yang paling disayang Tuhan. Melangkahlah seperti orang yang paling dicintai Tuhan. Sebab roh di dalammu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di tempat lain. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah saya masuk Bapak Ibu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Bapak Ibu siapkan catatan Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya saya artikan sendiri Bapak Ibu, di GBI Keluarga Allah Blessing. Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yuk ayat 3 sama-sama kita baca 2, 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sama-sama katakan hinggap. Kata hinggap diambil dari kata katiso yang artinya bukan hanya hinggap tapi tinggal. Jadi kalau Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita, jangan punya pikiran Roh Kudus itu keluar masuk. Lek sing keluar masuk namanya masuk angin. Loh kadang Bapak Ibu masih aduh Roh Kudus kayaknya meninggalkan aku. Aku Pentakosta ini aku berdoa supaya penuh dengan Roh Kudus. Ya kan nanti besok lali Bapak Ibu. Ya tahun depan doa lagi minta Roh Kudus. Bapak Ibu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Dia itu hinggap tinggal mengubahkan kehidupanmu. Ya, perubahan manusia itu pasti dari dalam keluar. Yang percaya katakan amin. Ya, lalu ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Siapakah Roh Kudus itu? Martin Luther berkata bahwa Roh Kudus adalah agen utama yang bekerja di dalam hati manusia untuk membawa iman. Jadi iman itu yang bawa Roh Kudus.
Ya, untuk diberikan kepada kita semua. Karena itu iman gak bisa naik turun. Yang naik turun itu eskalator. Amin. Ya, karena itu kalau kita percaya kita punya iman, maka selamanya kita percaya kita punya iman. Yang percaya katakan amin. Ia percaya, Martin Luther percaya bahwa tanpa pekerjaan Roh Kudus, manusia tidak dapat memahami atau menerima Injil. Siapa di sini pernah menginjili orang mau dari Kejadian sampai Wahyu dibaca 24 jam 2 kali tetap gak bertobat-bertobat. Ya, saya mau beritahu karena Roh Kudus tidak menginsafkan. Bapak Ibu, kita bersyukur loh bahwa setiap kita adalah umat pilihan Allah. Saya masih ingat Bapak Ibu kenaikan Tuhan Yesus, Pak Gembala menyampaikan kesaksian mengenai Yusuf Roni. Ya kan, saya baca kitab Yohanes, saya terima Yesus, saya bertobat. Lalu penjaganya buka. Baca kitab Yohanes berkali-kali. Kok gak bertobat? Kenapa? Karena kamu gak dipilih. Saya mau beritahu kalau Bapak Ibu ada di tempat ini. Engkau adalah umat pilihan Allah. Amin. Katakan wuuu. Katakan saya umat pilihan Allah. Nah, Philip Melanchthon berkata seperti ini. Menekankan bahwa Roh Kudus bekerja melalui firman. Sama-sama katakan melalui firman. Sing banter melalui firman. Bukan melalui TikTok. Halo. Bukan melalui TikTok, bukan melalui Instagram, bukan melalui kata pendeta. Melalui apa? Firman. Untuk menginsafkan manusia akan dosa dan membawa mereka kepada pertobatan dan iman. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pekerjaan Roh Kudus dalam pembaharuan kehidupan orang percaya dan pemeliharaan mereka dalam iman. Karena itu Bapak Ibu, Edwin H. Palmer berkata seperti ini. Orang yang menerima Roh Kudus tidak dapat melarang kuasanya untuk mengubah kehidupanmu. Bapak Ibu, siapa kita Bapak Ibu untuk melarang Tuhan? Tidak bisa. Saya mau beritahu, kalau engkau menerima Roh Kudus, engkau pasti diubahkan. Amin. Pertanyaannya, ya kok saya tetap gak mengalami perubahan? Karena itu saya tulis Bapak Ibu. Meskipun Roh Kudus tidak dapat melarang kuasanya, tetapi respon kita bisa melewatkannya. Nangkep? Oke, saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Pada suatu hari di sebuah perusahaan yang besar ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini rajin banget Bapak Ibu. Rumahnya di Sutorjo Prima. Gereja kita Bapak Ibu ya. Rumahnya di Sutorjo Prima, kerjanya di Jalan Tegal Sari nomor 60. Jauh enggak Bapak Ibu? Jauh Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu ya, tetapi karena dia semangat rajin. Akhirnya dia dari Sutorjo Prima jalan kaki ke Jalan Tegal Sari nomor 60. Jemaat KB ada yang jalan kaki dari timur ke tengah kota? Kelihatan dari muka Bapak Ibu diberkati, pasti minimal Bapak Ibu ada Gojek. Ya, nah rajin Bapak Ibu ya, setelah dia jalan harus lebih pagi. Sampai gereja dia gobios, dia bawa handuk, dia mandi Bapak Ibu. Lalu dia bawa kaos. Nah lalu bosnya ini merasa aduh kok kasihan ya. Ya, wes tak beli no sepeda pancal lah. Dikasih sepeda pancal Bapak Ibu. Setelah dikasih sepeda pancal Bapak Ibu justru tambah gobios. Tambah kemeringet, tambah deres Bapak Ibu. Ya, lalu sampai sini dia lebih molor lagi, hampir terlambat, dia mandi cepet-cepatan, dia pakai parfum dan sebagainya lalu kerja. Bosnya semakin gak mentolo Bapak Ibu. Do you understand mentolo? Ya, gak mentolo Bapak Ibu. Wah, wes karena aku lihat ibu ini rajin, tak kasih sepeda motor. Wah, ada yang pengen punya bos ngasih sepeda motor? Berdoalah Bapak Ibu ya. Ya, lalu naik sepeda motor Bapak Ibu, besoknya Bapak Ibu, loh tambah gobios Bapak Ibu. Tambah keringetnya sak jagung-jagung Bapak Ibu. Ya, itu kan peribahasa. Saya sih gak pernah kelihatan keringet sak jagung Bapak Ibu ya. Ya, keringetnya sak jagung-jagung, wah tambah mepet waktunya. Bosnya manggil Bapak Ibu. Bu, bukannya wis tak kasih sepeda, tak kasih sepeda motor. Kan enak sih Bu gitu loh. Pak, wis Pak tak balik no sepeda ya ambek sepeda motor ya Pak. Oh, aku kesel Pak nonton dari Sutorjo nang Tegal Sari. Ya, tiba ganti tumpahi Bapak Ibu. Dek tonton seperti lagu yang kekinian Bapak Ibu. Sepertinya kau memang dari planet
yang lain. Lah roh kabeh sing nom-nom. Bapakku bingung Bapak Ibu. Ya. Nah maksudnya apa sih Bapak Ibu? Terkadang berkat itu sudah diberikan. Amin. Tetapi Bapak Ibu kita melewatkan atau kita tidak tahu bagaimana berkat itu ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa setiap kita diberkati dan diberikan kekuatan. Yang percaya katakan amin. Yuk sama tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang pertama, God is my strength. Yaitu Tuhan atau Roh Kudus memberikan kekuatan untuk memperkatakan firman. Ya, perhatikan Bapak Ibu ya, kekuatan memperkatakan firman. Bukan memperkatakan firman menerima kekuatan, beda. Ya, memperkatakan firman menerima kekuatan itu benar Bapak Ibu. Tapi hari ini saya akan spesifik mengatakan bahwa engkau diberikan kekuatan untuk memperkatakan firman. Karena tidak semua bisa memperkatakan firman. Halo. Bahkan Bapak Ibu tidak semua memperkatakan firman namun percaya dan memiliki kuasa. Perhatikan Bapak Ibu setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 berkata seperti ini. Maka bangkitlah Petrus. Dia yang dulunya pengecut, dia yang dulunya tidak berani, dia yang dulunya lari, bahkan menyangkal Yesus. Maka dia memiliki keberanian, maka bangkitlah Petrus. Berdiri dengan ke-11 rasul itu, dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, 2, 3. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Suara yang keras 2, 3. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Perhatikan Bapak Ibu, sepanjang karir Petrus. Sekali lagi ya, sepanjang karir Petrus dalam kitab 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Petrus tidak pernah mengucapkan firman. Pertama kali mengucapkan firman di saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, barulah ia berkata, itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Halo, Bapak Ibu mau menangkap sesuatu di sini Bapak Ibu ya? Ya, sepanjang sejarah Bapak Ibu. Ya, siapa sih Petrus ini? Nelayan Bapak Ibu. Karena itu coba Bapak Ibu nanti tanggal 31 ya, buat tanggal Bapak Ibu, kita bisa melihat sebenarnya bahwa Petrus itu benar-benar tidak berpendidikan. Tetapi karena oleh kuasa Roh Kudus, dia dapat mengingat kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mengingat, tapi dia memiliki keberanian, kekuatan untuk memperkatakan firman Tuhan. Amin. Ya, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu sebelum saya nanti kasih ilustrasi. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 dan 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saya lompat Bapak Ibu karena waktu, ayat 21 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa perkataan kita memiliki kuasa. Betul? Tetapi untuk memperkatakan terkadang kita tidak mampu. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Di saat saya berkata kepada Pak Purnomo, Pak Purnomo, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah itu juga menegur saya. Amin. Ya, di saat saya berkata, Pak Tabri, rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Itu juga pedang bermata dua. Apakah saya benar-benar percaya? Nah, perhatikan Bapak Ibu, pada suatu hari ya ada Saint Ambrosius. Ya, ini uskup yang jarang didengar. Nah, Saint Ambrosius itu hidup di tahun 500-an Bapak Ibu. Ya, di Milan. Siapa yang udah pernah ke Milan? Puji Tuhan. Kesia, yang dari Korea, shalom gitu ya. Kesia ini baru dari Korea Bapak Ibu. Foto di perpustakaan. Foto tok Bapak Ibu. Ya, enggak Bapak Ibu. Ini hanya joke Bapak Ibu ya. Sampai mana tadi ya? Oh, di Milan ya. Saint Ambrosius ini uskup di Milan. Nah, pada suatu hari Bapak Ibu ada perpecahan. Ya, seorang kaisar yang bernama Theodosius ada konflik dengan rakyatnya karena ada pertengkaran yang terjadi. Jadi ada beberapa orang demo gitu ya, saya kasihkan bahasa saya, ada orang demo unjuk rasa membunuh salah satu pasukan Roma.
Nah, saya nggak tahu pasukan Roma ini kesayangan dari kaisar atau bagaimana. Akhirnya Kaisar Theodosius ini marah dan memuncak, akhirnya memberikan perintah untuk menghajar balik. Kaisar Bapak Ibu, kuasa paling tinggi, jabatan paling tinggi. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, orang yang unjuk rasa ini membunuh cuma satu, ya, tapi Kaisar Theodosius memerintahkan apa yang terjadi 7.000 orang meninggal, dibunuh oleh Kaisar Theodosius. Saya mau tanya, ya kira-kira kayak zaman Orde Baru lah Bapak Ibu. Siapa yang berani menasehati Kaisar? Nyenggol, bacok. Betul gak ya? Ya, betul gak ya? Berani-beraninya kamu. Bapak Ibu, Saint Ambrosius tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Kaisar. Dia menulis surat. Buka di Google Bapak Ibu ya, kalau nggak percaya Bapak Ibu ya, dia membuat surat. Ya, yang bahwa Kaisar yang lakukan itu tidak baik dan tidak benar. Berdosa di hadapan Tuhan. Menerima surat itu Bapak Ibu, ya yang namanya Kaisar Theodosius itu marah Bapak Ibu. Semakin berapi-api. Tidak ada uskup, tidak ada tokoh agama yang berani ngasih surat kecuali orang ini Bapak Ibu. Ya, udah marah Bapak Ibu. Ya, lalu dia datang Bapak Ibu di acara misa gitu ya, kayak misa ya, Katolik kan misa ya, untuk menikmati perjamuan kudus. Tahu apa yang dilakukan Bapak Ibu? Selama ada Kaisar Theodosius di sini, saya tidak mau melayani perjamuan kudus. Coba bayangno Bapak Ibu. Ayo, ya kira-kira ya apa Bapak Ibu? Marah Bapak Ibu. Dia pulang Kaisarnya, dia menulis surat lagi. Ya Kaisar, apakah engkau seperti Daud, malu mengakui kesalahanmu? Di situ Theodosius baca, lalu dia mengambil kesimpulan. Ada kuasa yang bekerja sehingga ia mengaku salah dan tidak melakukan kejahatan lagi. Lalu keluarlah statement ini Bapak Ibu Tuhan. Yuk kita baca ya, 2, 3. Bukan dengan kekuatan kita sendiri kita berbicara, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Dialah yang memberi kita kata-kata dan keberanian untuk mengucapkan kebenaran. Sama-sama katakan wow. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Ya, karena itu Bapak Ibu saya mulai membiasakan diri. Sebelum saya membawa firman saya cuma berkata, Tuhan sembunyikan hambamu di belakang salibmu dan biarlah setiap perkataan dan lidah bibir hambamu itu semuanya terpancar Injil anugerahmu. Sebab saya mau beritahu Bapak Ibu, perkataan serong paling banyak dan mudah itu di mimbar. Betul atau betul? Ya, tapi kita mengucap syukur kita punya firman Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yohanes 14 ayat 12 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, 2, 3, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lebih keras lagi, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Bapak Ibu, engkau diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, kalau engkau sadar bahwa engkau diberikan kekuatan, ucapkan itu Bapak Ibu. Ya, percayalah kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan, andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, ya saya cepat Bapak Ibu ya, yang kedua. Yaitu kekuatan untuk fokus kepada Kristus. Saya mau beritahu Bapak Ibu, di masa sekarang untuk fokus kepada Kristus tidak mudah. Halo. Ya, Bapak Ibu kok Yosua enak, nggak tahu bagaimana keadaan. Saya tahu Bapak Ibu ekonomi lagi gonjang-ganjing. Halo, betul atau betul ya? Ya ekonomi sedang tidak baik-baik saja saya tahu. Tapi tak lihat jemaat KAB tambah lemu-lemu Bapak Ibu. Ya berarti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Ya saya tahu Bapak Ibu, saya punya teman gym Bapak Ibu ya, dia buka pabrik tempat telur. Ya bukan telurnya, tempat telur itu loh Bapak Ibu ya. Dia bilang dulu saya berani stok. Saya stok puluhan kilo saya berani. Sekarang saya gak berani stok. Ada pesanan baru saya bikin. Nah terus kalau pesanan, kalau kalau pesanan ngeluh ndasku. Apa? Soalnya kan karyawan harus bayar. Halo, terus ya apa? Ya wis ono ae lah kok wis berserah sama Tuhanku. Lah kok berserah kok putus asa ini Bapak Ibu ya. Ya. Nah Bapak Ibu Tuhan,
Di tengah kondisi ya inflasi yang begitu naik, ya apalagi yang telur naik, ayam naik, sambal naik, gula naik. Gula naik puji Tuhan, kau sama gula Bapak Ibu ya. Ya, garam naik Bapak Ibu, wah semua naik. Bisa tidak engkau tetap fokus kepada Tuhan? Engkau perlu kekuatan daripada Roh Kudus. Meskipun kanan, kiri, depan, belakang kacau, engkau tetap fokus kepada Kristus. Sebab dialah yang memberikan kekuatan kepada engkau. Perhatikan Bapak Ibu, Kisah para Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Ini adalah khotbah dari Petrus masihan. Ya, dikatakan seperti ini. Sebab Daud berkata tentang dia. 2-3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat 27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan engkau orang kudusmu melihat kebinasaan. Yang 28 dengan suara yang jauh lebih keras. 2-3, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu dikatakan engkau tidak akan menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Engkau tidak akan dipermalukan. Yang bisa katakan amin. Ya, tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Bapak Ibu saya berdoa jemaat KAB tidak melihat krisis. Sing amin pasti diberkati tahun ini. Oh, amin ini tambah ake Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, tetapi Tuhan memberitahukan kepadamu jalan kehidupan. Saya memberitahu kalau yang namanya jalan kehidupan artinya tidak mati. Ya, kesehatanmu bangkit. Amin. Ekonomimu bangkit. Keluargamu bangkit. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Bapak Ibu lihatlah Bapak Ibu. Pak Gembala, Bu Gembala. Gak pernah mewek Bapak Ibu. Stres aku. Masalah iki durung mariono iki durung mariono iki. Ya memang masalah ono terus Bapak Ibu. Tapi lihat. Tambah ganteng Bapak Ibu. Siapa dulu papanya? Ya kan? Lihat rambutnya Bapak Ibu. Hitam semua. Tadi pagi disemir. Ya kan? Bapak Ibu sampai semua tahu Bapak Ibu. Ya. Kalau orang ada sukacita. Apapun Bapak Ibu yang terjadi tetap sukacita. Ya, saya mau mengucapkan welcome kepada Cici Lili dan Pak Mulia. Yang dari Malaysia. Tepuk tangan dong. Yang meriah buat Tuhan kita. Ya, jadi kemonya sudah selesai, ya, lalu radiasi sudah selesai, dan saya percaya Bapak Ibu ya tadi pagi Cici saya ibadah, mungkin sekarang di atas untuk istirahat, sekarang tambah cute Bapak Ibu, ya tambah cantik diberkati. Saya mau beritahu Bapak Ibu, dengan keadaan seperti itu, kalau kita nggak memiliki kekuatan untuk fokus kepada Tuhan, nggak bisa. Ya, nah minggu depan saksi Pak Mulia, sharing. Belum pernah melihat Pak Mulia sharing? Penuh kemuliaan. Karena namanya mulia Bapak Ibu ya. Ya, wis aja dilanjut no, gak mari-mari Bapak Ibu ya. Nah, tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu, di tengah kondisi ini loh Bapak Ibu, yuk fokuslah kepada Tuhan. Bapak Ibu kita tidak lebih baik daripada Daud. Daud mengalami kesesakan demi kesesakan. Perhatikan Mazmur 34 ayat 5 sampai 9. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku, jangan pernah berpikiran bahwa Tuhan tidak mendengarkan engkau. Yang bisa kata amin. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ada masalah, tapi dia melepaskan engkau dari perasaan takutmu. Tujukanlah pandangmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu. Tersipu-sipu, kalau engkau berfokus kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita. Kalau Tuhan memberikan sukacita, mukamu akan berseri-seri. Meskipun tanpa foundation, bedak dan lain-lain, mukamu tetap berseri-seri. Ibu-ibu, oi, amin. Tapi kalau tambah foundation, tambah cantik Bapak Ibu ya. Ya, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Perhatikan ayat 8 dan 9. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu apa? Meluputkan. Saya mau beritahu, ya bahaya akan luput daripadamu. Ya masalah akan luput daripadamu. Sakit penyakit akan luput daripadamu. Sebab engkau
dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Yang bisa katakan amin. Lalu pada akhirnya, yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, saya sedang baca buku, udah selesai Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau pinjam silakan. Ya, buku dari Nick Vujicic gitu ya, Nick Vujicic, tahu ya? Tahu Bapak Ibu ya, tanpa lengan, tanpa tangan. Nah, di luar negeri itu tidak seperti Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kalau ada cacat kita akan merasa iba atau merasa kasihan. Tapi kalau di luar negeri, kalau ada orang cacat bukan hanya iba dan kasihan, tapi malah dibully. Wah, malah ditindas Bapak Ibu. Karena itu temanya Stand Strong ini adalah untuk melepaskan dari bulian. Wah, dia dibully Bapak Ibu. Kamu pendek dan sebagainya. Ya segala macam bullying Bapak Ibu tahu lah ya. Wah, pokoknya dia hina terus. Lalu dia berkata gini, wah saya mau bunuh diri saja. Gak kuat aku. Percuma aku dilahirkan, aku tak bunuh diri. Nah, bunuh diri bingung Bapak Ibu. Ya apa caranya? Ya nyekel adik yo gak iso. Betul ya, tahan nafas yo angel Bapak Ibu. Ya, terjun yo dia bingung Bapak Ibu, ada ketakutan yang terjadi. Ya, wah dia bingung tapi dia stres, lalu dia curhat dengan omnya. Ya, dikatakan di bukunya dengan omnya, uncle-nya gitu ya. Ya, om, kalau seandainya aku punya tangan, aku punya kaki dan aku punya kekuatan, orang yang bully aku tak bunuh satu-satu. Bayangkan Bapak Ibu. Kenapa? Aku marah sama dia, aku benci dengan mereka, sakit aku sama dia. Lalu Bapak Ibu tahu nggak omnya bilang seperti apa? Yuk ini Bapak Ibu ya. Ya, dia berkata seperti ini, Nick, takkan ada orang yang bisa mengubah siapa dirimu sebenarnya. Kau bisa memotong lidah seseorang, mencukil matanya dan menyumbatkan telinganya supaya dia tidak bisa mengecap, melihat atau mendengar. Tapi hal itu tetap tidak mengubah pribadi yang ada di dalamnya. Teruslah fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Maka engkau akan melampaui apapun yang sedang engkau hadapi. Lalu Bapak Ibu, ya dia sampai kepada sebuah firman, dia buka Alkitab. Yaitu Yohanes 9 Bapak Ibu. Waktu Yesus sedang lewat, ya ini Yohanes 9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Tahu Bapak Ibu ceritanya ya? Ya, lalu murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Lalu dikatakan apa? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lalu di bukunya ditulis Bapak Ibu, ya saya mengucap syukur saya tidak mati. Karena kalau saya mati saya tidak bisa melihat istri saya yang begitu cantik. Anak saya yang begitu lucu dan saya tidak bisa menikmati bagaimana berkat Tuhan yang jauh melebihi pikiran saya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ya teruslah fokus kepada Tuhan. Mintalah Tuhan kekuatan apapun yang terjadi, tetap berfokus kepada Kristus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, pemain musik bisa maju ke depan. God is my strength. Yang pertama, ya Roh Kudus memberikan kekuatan untuk mengucapkan firman Tuhan. Yang kedua, bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan untuk supaya kita dapat fokus kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kekuatan untuk menerima janji Tuhan. Pak, kalau menerima janji Tuhan gak perlu kekuatan, ya janji Tuhan tak terima, selesai Bapak Ibu. Siapa yang bilang Bapak Ibu? Engkau perlu kekuatan daripada Roh Kudus untuk menerima janji dan berkat Tuhan. Perhatikan baik-baik ya. Situasi dan kondisinya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 41 Bapak Ibu. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, 2, 3. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyaknya perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengencam dan menasihati mereka. Katanya 2, 3, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41 Bapak Ibu perhatikan.
Orang-orang yang menerima perkataannya, orang yang dari nelayan, yang menyangkal, tidak pernah berkhotbah, ya tidak pernah melakukan baptisan. Tiba-tiba orang-orang yang menerima perkataannya itu, 2, 3, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? Kira-kira 3.000 jiwa. Saya mau tanya, ya kalau tiba-tiba gereja ini ada 3.000 orang jiwa dibaptis, apa gak ngeluh Bapak Ibu? Loh betul ya? Suddenly loh Bu. Bu sampean, Pak Bu. Ya Bapak Ibu ya. Ya suddenly, do you understand suddenly? Tiba-tiba. Tadi Bapak Ibu ada orang 9 dibaptis. Itu aja masih harus ngurus administrasi. Ya untuk apa? Nama, foto dan sebagainya. Lah kalau 3.000, apa enggak tangan Ibu Seni keriting Bapak Ibu? Halo, saya mau beritahu Bapak Ibu, untuk menerima janji Tuhan, engkau perlu kekuatan daripada Tuhan. Engkau perlu kekuatan untuk mengelola janji Tuhan. Kalau hanya berkat, Tuhan pasti sediakan. Pertanyaan di saat engkau sudah menerima berkat itu, apakah engkau bisa memegang dan mengatur untuk kemuliaan nama Tuhan? Pada suatu hari di Amerika Bapak Ibu ada orang berdoa, Tuhan aku mau mujizat-Mu Tuhan, tolong Tuhan mujizat-Mu Tuhan, tolong Tuhan. Singkat cerita tiba-tiba dia menang lotre Bapak Ibu. Dia mendapatkan 1 miliar US dollar. Tahu Bapak Ibu? Ya di saat dia menerima 1 miliar US dollar Bapak Ibu, wah dia seperti seorang yang kaya raya. Tetapi 2 tahun berikutnya Bapak Ibu, kehidupannya jauh lebih parah daripada sebelumnya. Saya percaya Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah engkau bisa mengelola berkat daripada Tuhan? Gereja Jalan Tegal Sari nomor 60 ada. Lalu gereja Sutorejo ada. Saya mau beritahu Bapak Ibu, itu perlu kekuatan daripada Tuhan. Pak Gembala enggak langsung, wah saya tidak bisa Bapak Ibu. Apalagi Gading Pantai Bapak Ibu. Gading Pantai itu besar Bapak Ibu. Saya ke sana Bapak Ibu melihat videonya, oh bagus ya, besar. Saya panas dan taruhan nyawa Bapak Ibu di sana. Wah, coba bayangkan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? 1, panasnya minta ampun. 2, karena sedang menggali fondasi, akhirnya saya harus di atas. Nah di atas saya megang kamera gini. Jadi jujur Bapak Ibu yang tak video itu apa gak ngerti pokoknya gini Bapak Ibu. Ya, lalu aku kepleset piye? Bapak Ibu gak ketemu aku loh. Gak sano tak ambil aku Bapak Ibu. Ya, supaya Bapak Ibu lebih rileks gitu Bapak Ibu ya. Ya. Nah habis itu Pak Gembala kan, ya kalau video itu keliling ya. Ya Pak, dulu keliling gampang. Nah sekarang keliling sana jalan buntu ya Bapak Ibu. Itu apa? Masa mencolot aku. Akhirnya ke sana Bapak Ibu. Ke sana Bapak Ibu, dari sini sampai sana saya harus lompat. Saya pakai sandal lompat. Iman atau cobaan nih Bapak Ibu. Saya memberikan diri untuk melompat. Puji Tuhan, saya hidup. Dan saya gak luka. Ya, tapi Bapak saya mau beritahu. Untuk ngatur yang namanya Gading Pantai, perlu kekuatan daripada Tuhan. Janjinya digenapi. Pak doa loh Bapak Ibu, minta tempat janjinya digenapi. Tapi tetap perlu kekuatan daripada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu setiap kita diberkati Tuhan, amin. Setiap kita diberikan janji yang pasti, amin. Mintalah kekuatan untuk mengelola berkat itu. Penutup Bapak Ibu, penutup. Katekismus Heidelberg tahun 1563. Jawaban yang ke-26. Camkan ini baik-baik Bapak Ibu. Ya, katekismus adalah sebuah tanya jawab di mana jawaban itu diberikan seperti doktrin gitu ya, supaya menyatukan. Ya, berkata seperti ini. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa engkau mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kekal? Dikatakan seperti ini, bahwa Bapa yang kekal, Tuhan kita Yesus Kristus yang menciptakan sorga dan bumi dan segala isinya dari yang tidak ada, yang tetap mendukung dan mengaturnya dengan kebijaksanaan dan providensinya yang kekal, adalah Allah dan Bapa saya oleh Kristus anaknya. Saya sungguh mempercayai Dia. Apakah Bapak Ibu percaya kepada Dia? Saya tidak ragu bahwa Ia akan menyediakan apapun yang saya butuhkan bagi tubuh dan juga jiwa saya. Dan Ia akan mengarahkan segala kesulitan yang Ia berikan pada saya di dunia yang menyedihkan ini menjadi apa?
kebaikan bagi saya. Dia sanggup melakukan karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia akan melakukan karena Ia adalah Bapa yang setia. Saya percaya Roh Kudus hari ini ada dalam kehidupan kita. Dia memberikan kekuatan untuk setiap kita dapat mengucapkan firman Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Jangan lihat yang lain, tapi fokus kepada Tuhan. Dan juga menerima kekuatan untuk menerima janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Mari angkat tanganmu. Ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Haleluya. Lebih dalam lagi. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Yang sakit, lupakan sakitmu. Fokus kepada Yesus, Dia Allah yang menyembuhkan. Engkau yang kekurangan, jangan fokus dengan kekurangan. Fokus kepada Yesus yang mencukupi segala keperluanmu. Engkau yang lemah, jangan fokus dengan kelemahanmu. Engkau yang letih, jangan letih dengan keletihanmu. Tapi fokus kepada Yesus. Dan terimalah kekuatan untuk menerima janji Tuhan. Oh, haleluya. Ajaiblah Tuhan, penuh. Dia berkuasa. Dia datang. Dia menyelamatkan. Dia mengenapi. Dia penuhi janjinya. Terima saja. Oh, haleluya. Terus bebaskan rohmu. Jangan ditahan. Bebaskan rohmu. Ambil waktu 5 menit. Ayo. Yes. Yes. Terus. 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 Glory, haleluya. Angkat kedua tanganmu. Ya, Bapak. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Memulihkan keadaanmu. Menyembuhkan sakitmu. Mengangkat penderitaanmu. Oh, ya Bapa, terus, terus, terus. Roh Kudus, jama. Biar Tuhan bekerja. Terus, terus. Ambil waktu. Kalau kau rugi atau dirugikan orang lain, jangan fokus ke sana. Fokus dengan kelimpahan yang Tuhan berikan. Penuhi terus. Penuhi Tuhan. Ya. Shakala.
Bukan hanya 2000 tahun yang lalu dia menyembuhkan. Bukan hanya 2000 tahun lalu dia memberikan kelimpahan dengan 5 roti dan 2 ikan. Saat ini pun tanggapan kita harus positif. Lupakan segala sesuatu yang melukai, yang merendahkan, atau yang menarik saudara ke bawah. Pikiran-pikiran yang salah. Katakan dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus dan darah Yesus. Aku menolak segala bisikan, pikiran-pikiran yang negatif, yang meragukan firman Allah. Aku sekarang patahkan dalam nama Yesus. Tidak berhak lagi dalam pikiranku. Tidak berhak lagi dalam tubuhku. Sekarang aku terima. Aku terima kuasa yang dahsyat itu. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara mati. Sekarang ada dalam hidupku. Apa saja yang ku kerjakan akan menjadi berhasil. Katakan akan menjadi berhasil. Akan menjadi beruntung. Apa yang kupikirkan untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk Tuhan. Aku terima. Angkat kedua tanganmu. Urapa syakada batakara labara 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 labara. Shikida balabara labara labara. Kuria labara labara. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Tuhan selamanya. Takkan goyah. Takkan goyah selamanya. Berikan sorak-sorai yang panjang. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bersuka cita. Segala puji, hormat, hanya kemuliaan buat Engkau Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang telah kami terima. Biarkan Tuhan firman-Mu bertumbuh, berbuah. God is my strength. Dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua berkata. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku di pasanya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Yang pertama tadi buat misi, yang kedua buat operasional gereja. Mari Pak Mulia. Kini saat kita berikan persembahan buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami tahu segala teguran-Mu adalah untuk membentuk kami, agar kami boleh terus berjalan dalam kehendak-Mu Bapa. Dan Tuhan, kini saat Tuhan kami memberikan persembahan terbaik bagi pekerjaan tempat ini Bapa. Kami memberi, kami percaya, kami tahu Engkau terlebih dahulu memberkati kami. Berkati juga semua tangan-tangan memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Jemaat GBI Keluarga Allah Blessing. Berikut adalah announcement untuk minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu menabur pekerjaan Tuhan dalam bentuk persembahan dan perpuluhan,
Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui kotak persembahan, transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 214999500 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau Bapak Ibu bisa memberikan dengan scan QR Code di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung seperti GoPay, ShopeePay, Link Aja, OVO, Dana, Living Mandiri, dan lain-lain. Blessing Night atau doa malam Jumat 24 Mei 2024 jam 18.30. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Doni Tantimu. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan dan menikmati hadirat-Nya di ibadah Blessing Night. Hadirilah ibadah raya secara onsite di gereja Jalan Tegal Sari 60 Surabaya setiap hari Minggu. 2 kali ibadah yaitu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Untuk Minggu 26 Mei 2024, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala pada jam 10, dan untuk jam 5 sore firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Sugiarto dari Malang. Setiap ibadah disertai live streaming dan ibadah Super Kids secara onsite. Mari ajak saudara, sahabat, dan rekan-rekan kita bersama beribadah bersama di tempat ini. Ibadah Raya Minggu di Istorejo Prima PCC 16-14. Untuk Minggu 26 Mei 2024 jam 9 pagi, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yosua Gunawan STH. Bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Surabaya Timur, dapat bersama-sama beribadah di Sunday Service Sutorejo Prima. Dukung dan doakan pembangunan Gereja Keluarga Allah Blessing di Gading Pantai, supaya tetap Tuhan berkati dan terus berjalan dengan baik sampai selesai. Ya, nanti mungkin bulan 6 Pastor Yosua ada kesempatan, tapi tidak perlu rupanya ya, nanti kalau sudah mulai ini menggali atau kalian untuk saluran air ya, karena kan harus benar-benar saudaraku ya diperhitungkan. Terus dukung doa untuk pekerjaannya. Informasi agenda GBI Keluarga Allah Blessing dapat dilihat dan diikuti di sosial media KAB seperti Instagram, TikTok, dan YouTube di @keluarga-Allah-blessing. Jangan lewatkan acara nonton bersama opera dari Amerika, yaitu Kisah tentang Yesus Kristus yang disertai subtitle bahasa Indonesia, Jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 18.30 di Geraha KAB Jalan Tegal Sari nomor 60. Ajak keluarga, rekan, dan sahabat untuk menyaksikan opera ini. Berikut adalah cuplikannya. Tuhan Yesus memberkati. Catat ya, tanggal 31, tepat 6:30. Langsung kita akan doa, langsung kita akan tayangkan. Yunus sudah saya tayangkan, Yusuf sudah, Musa sudah, Naomi sudah. Nah, Tuhan memberkati kita. Ini lain dengan the passion ya. Kalau the passion hanya fokus pada penyalipan. Hari ini saudara akan melihat betapa besarnya kasih Tuhan. Pastor Yosua sudah nonton 2 kali sama istrinya, selalu menangis. Dan merasa bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. This is turning Jerusalem upside down. Temple will be called a house of prayer. For you have turned it into a Iya, tanggal 31, 2 minggu lagi ya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kasih salam kiri kanan. Hari Raya Pentakosta, God is my strength. Ayo, tak tunggu sampai salaman kabeh. Nek gak salaman kabeh, gak mari aku ke Bano. Ono cuma 1,5 jam, aku sedino saudara.
Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa katakan aku bahwa Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, curahkan. Roh tercurah dari surga, amin. Bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, amin. Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua. Semua bangsa-bangsa kan mengaku, serukan, bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan, God is my strength. My strength. Angkat kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah, bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, bahkan apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.